Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di Ruang Dongeng. Para pendengar yang berbahagia, semoga kalian semua sehat. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi cerita tentang perempuan di apartemen Casablanca part 2. Setelah wanita itu naik ke dalam taksi dan Pak supir tahu bahwa tujuannya ke Danau Sunter, sepanjang perjalanan wanita itu diam saja. Sesekali Pak supir menengok ke belakang, sesekali melihat kaca spion, seakan-akan ingin tahu apakah wanita itu masih ada atau tidak. Wanita itu tertunduk sekali, kelihatannya diam, kelihatannya sedih sekali. Tutur Pak supir kepada saya, "Begitu Mbak, saya pikir wanita itu sedih sekali." Saya menyimak terus pembicaraan Pak supir itu. Lalu Pak supir itu melanjutkan ceritanya. Sesampai di Danau Sunter, wanita itu turun, lalu memberikan sejumlah biaya perjalanan. Turun begitu saja, tanpa menoleh, tanpa terima kasih, lalu berjalan menunduk pelan-pelan. Kelihatan sedih sekali wanita itu, seakan-akan punya masalah berat. Saya mengikutinya terus. "Saya tidak mau meninggalkan wanita itu, Mbak," kata Pak supir. "Ya, tentu saja." Saya itu penasaran juga, Pak supir kok ngomongnya seperti itu. "Terus gimana, Pak? Dia mau bunuh diri?" kata saya kepada Pak supir itu. Kata Pak supir itu berkata kembali, "Saya melihat wanita itu menuju Danau Sunter. Terus mulai di tepi Danau Sunter. Namun wanita itu tidak berhenti, Mbak." Pak supir tuh menerangkan. Kemudian melanjutkan lagi ceritanya. Melangkah mulai sepaha wanita itu, lalu sepinggang, lalu sedada, lalu sebahu, lalu kepala, lalu tenggelam. Saya kaget luar biasa. Pak supir itu terdiam. "Hah? Tenggelam, Pak? Bunuh diri ya?" "Saya tidak tahu, Mbak, bunuh diri atau tidak. Saya langsung berlari menuju danau. Pintu mobil saya gebrukan. Brak! Saya lari mengejar. Tapi saya tidak keburu. Dan wanita itu sudah tidak ada. Seakan-akan lenyap di telan air. Begitu saja. Saya menunggu. Saya lihat sekelilingnya tidak ada siapapun. Lalu saya duduk di tepian danau. Saya menunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lalu tiba-tiba terdengar azan maghrib. Saya tersentak kaget. Sudah maghrib. Dan anehnya, saya masih menggenggam uang pemberian wanita itu. Dan saya buka. Ternyata uang itu bukan uang. "Apa, Pak?" Saya juga kaget karena Pak supir itu terdiam. "Berupa apa, Pak?" Saya bertanya lagi kepada Pak supir. "Daun, Mbak," kata Pak supir itu. "Hah? Daun?" "Iya, Mbak. Saya begitu ketakutan dan begitu gemetar badan saya. Saya langsung menuju ke mobil. Lalu saya pacu mobil itu kencang-kencang menuju pool. Setiba di pool, saya bergegas ingin kembali ke rumah. Teman-teman menyapa saya pun tidak saya hiraukan.
Biasanya saya berkumpul dengan mereka, dengan teman-teman saya, bergurau. Lalu saya beranjak bergegas pulang menuju rumah. Ada salah satu teman saya, Mbak, bilang, "Pak Bayu, kok buru-buru pulang seperti dikejar setan saja?" Ya Allah, Mbak, saya memang benar-benar seperti dikejar setan. Saya hidupkan motor saya pacu keras, cepat-cepat menuju rumah. Sampai di rumah saya mandi, lalu saya tidur. Saya begitu ketakutan sekali. Pak supir itu menghela napasnya. Dan aku lihat di dashboard taksi itu ada tulisan Bayu Purnomo. Oh iya, namanya Bayu. Lalu saya sebut aja, "Pak Bayu." Lalu bagaimana ceritanya, Pak? Esok harinya, Mbak, saya bekerja seperti biasa. Saya ke pool, mengambil taksi, lalu saya bekerja. Tapi anehnya, Mbak, hari itu saya banyak sekali mendapat tamu. Dan uang yang saya terima 100% melebihi setoran saya. Esok harinya 200%, esok harinya 300%, esok harinya 400%. Selama hampir sebulan saya 300% berturut-turut. Saya menemui Mbak, itu adalah hari pertama awal bulan ini. Lalu Pak supir itu pun terdiam. "Pak, Bapak hoki dong." Saya tentu saja menjawabnya dengan senang sekali melihat Pak Bayu itu hoki. "Kenapa takut, Pak, ngelihat saya waktu di lobi apartemen Casablanca? Kan Bapak hoki." Kemudian Pak Bayu itu menyaut, "Iya sih, Mbak, tapi takut juga, Mbak, kalau melihat makhluk seperti itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Saya takut, saya tabrak, apes juga jadinya." Oh iya juga ya, Pak ya, bener Bapak tuh. "Mbak, ini sudah sampai Gondang Dia Lama. Oh, tak terasa ya, Mbak, Pak, perjalanan kita ini cepat sekali. Pak, terima kasih ya, Pak, sudah bercerita yang begitu menyenangkan. Saya berhenti di depan situ, Pak, depan kantor saya." "Iya, Mbak." Lalu saya berikan uang. "Pak, ini uang asli loh, bukan daun," saya bergurau. Pak supir itu tersenyum. "Ini ada tipnya. Senang sekali mendengar cerita Bapak. Tapi Bapak harus ingat, saya kan manusia ya." Pak supir itu tertawa. "Iya, Mbak, iya." Nah, setelah itu saya bayar dan saya kembali ke kantor. Saya merenung. Entah kenapa memang apartemen Casablanca itu berhadapan dengan TPU Kampung Pulau, persis sekali di depannya. Saya pun tidak tahu apakah perempuan itu juga penghuni apartemen Casablanca atau penghuni Danau Sunter. Yang pasti dia dari apartemen Casablanca menuju Danau Sunter dengan menumpang sebuah taksi. Konon katanya memang bahwa itu bila kita ketemu makhluk astar, kadang aura positif mereka tuh kita ambil. Katanya juga kita bisa hoki. Buktinya Pak Bayu supir taksi itu hoki. Tapi siapa yang mau ya ketemu sama makhluk asal itu? Oke, para pendengar yang budiman. Ini kisah nyata dan ini kisah pengalaman saya. Semoga kisah saya bisa berbagi dengan semua. Hati-hati di jalan dimanapun Anda berada, para pendengar yang budiman. Semoga kembali mendengarkan cerita-cerita saya yang menarik. Selamat malam.